Begitu sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan, kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Di bawah batu nisan kini kau telah sandarkan, kasih sayang kamu begitu dalam. Sungguh ku tak sanggup ini terjadi, karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku, menangis pilu, hanya mampu ucapkan selamat jalan kasih. 1 jam saja ku telah bisa. Terah untuk kita semua, yang terhormat seluruh tamu undangan, media dan hadirin sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua di Galeri Nasional Indonesia Rabu 4 Mei 2016. Dan selamat datang dalam acara pembukaan Pameran Seni Rupa Kontemporer Indonesia Manifesto 2016. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya di sini. Dan senang sekali rasanya saya Arion Ryu dan saya Jihan Opita dapat memandu acara yang begitu spektakuler pada malam hari ini. baik Jihan dan para hadirin sekalian, pameran yang pertama kali digelar pada 20 Mei 2008 diselenggarakan untuk memperingati seabad lahirnya Gerakan Kebangkitan Nasional. Dan sejak pertama kali diselenggarakan, pameran ini memang dipersiapkan sebagai macam manifestasi penghargaan terhadap pencapaian dan situasi mutakhir perkembangan seni rupa di Indonesia. Ya Arya, dengan mengusung tema besar manifesto, dipilih untuk menggambarkan semangat, menyatakan suatu sikap dan reaksi terhadap nilai-nilai kultural yang tercermin dalam situasi masa kini. Baik, dan juga melalui pameran ini diharapkan dapat memetakan potensi seniman-seniman Indonesia yang kemudian pada gilirannya dapat menjadi dan membangun jaringan di level nasional dan juga internasional. Ya, benar sekali Arya, karena selain pameran yang akan berlangsung selama 27 hari, terhitung dari hari ini ya, sejak 4 Mei hingga tanggal 30 Mei mendatang, akan diadakan juga seminar, art talk, dan galeri tour sebagai program publik yang terbuka untuk umum dan pastinya bebas biaya. Boleh tepuk tangan buat kita semua di sini, luar biasa dan bebas biaya. Ya, benar sekali. Baik Jihan, dan tanpa berlama-lama lagi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan hadirin kami mohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Kepala Galeri Nasional Indonesia.
Kepada Dr. Andes Tubagus Sukmana, kami persilahkan. Bapak Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat Bapak Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan. Yang terhormat Bapak Daryanto, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak para pejabat di lingkungan Kementerian Dikbud, Saudara Rizky Zailani dan Asikin Hasan selaku kurator pameran yang kami cintai, para perupa peserta pameran yang kreatif, rekan-rekan media, para perupa, pengamat seni, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, selamat datang di Galeri Nasional Indonesia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Galeri Nasional Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan bangga mempersembahkan kembali pameran besar seni rupa kontemporer Indonesia Manifesto yang kelima. Setelah penyelenggaraan yang pertama di tahun 2008 yang dicanangkan dalam rangka perayaan 100 tahun kebangkitan nasional Indonesia. Pameran ini acap kali diselenggarakan di bulan Mei, mengambil momentum Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, dan juga Hari Ulang Tahun Galeri Nasional Indonesia. Tepatnya tanggal 8 Mei, dan tahun ini memasuki usia 18 tahun, Pak. Berdirinya Galeri Nasional Indonesia sebagai wadah untuk kreativitas kita bersama. Meski tidak dinyatakan secara resmi, pameran ini adalah sebuah tradisi pameran 2 tahunan atau pada umumnya dikenal dengan istilah Biennale. Bapak Menteri dan tamu undangan yang kami hormati, tahun ini adalah 1 dekade penyelenggaraan pameran seni rupa kontemporer Indonesia Manifesto yang penyelenggaraannya menjadi berhasil digelar hanya karena keterlibatan publik dan dukungan dari para perupa Indonesia yang dengan antusias tetap dan selalu mendukung serta mendorong kami agar pameran ini bisa berlangsung 2 tahunan. Tim kuratorial pameran Manifesto terus berusaha menjadikan tradisi pameran ini menjadi khas serta unik dan mencerminkan perkembangan seni rupa Indonesia sebenar-benarnya. Galeri Nasional Indonesia menyadari kompleksitas perkembangan seni rupa Indonesia yang sangat luas, tidak hanya mencakup perkembangan dalam alur pertumbuhan seni rupa di kota-kota besar, tetapi juga berbagai perkembangan seni rupa di seluruh Nusantara. Kami menyadari tidak semua kawasan perkembangan seni rupa di Indonesia memiliki infrastruktur seni rupa yang lengkap, serta mampu menopang pertumbuhan seni rupa secara pesat. Namun, tidak bisa disangkal bahwa beberapa pusat perkembangan seni rupa di Indonesia telah menjadi lokomotif kemajuan Indonesia di arena perkembangan seni rupa internasional. Pameran Manifesto 2016 yang mengambil tajuk Arus ini hendak menunjukkan segi perkembangan seni rupa yang berhadapan langsung dengan perkembangan seni rupa internasional melalui kiprah dan pengalaman para seniman, seniwati atau kita kenal dengan istilah perupa tahun periode 80-90-an yang telah membawa perkembangan Indonesia di forum internasional. Para perupa kali ini ditampilkan dalam wujud 35 lebih karya lukisan, patung, objek, fotografi, instalasi, video art, mural, dan berbagai-bagai media tekniknya. Dihasilkan oleh para 35 perupa yang berasal dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Sukoharjo, Surabaya, Batu, Bali, dan Tulungagung. Nama-nama besar Pak Menteri barangkali Bapak Ibu hadirin yang sudah mengenal, ada Heridono, Tisna Sanjaya, ada Agus Wage, ada Krisnamurti, Edi Hara, Ronald Manulang, dan lain-lain yang nanti kita akan tampilkan bersama-sama di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pameran, para kurator, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik, merancang dan mempersiapkan pameran ini secara seksama
dan berhasil. Semoga kegiatan pameran ini mampu memberikan manfaat bagi publik seni rupa Indonesia serta masyarakat luas pada umumnya. Seperti tadi disebutkan bahwa selain pameran ini dirangkai juga kegiatan publik, yaitu seminar yang mengambil tema Arus Seni Rupa di Aras Moralitas. Akan berlangsung tanggal 20 Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dengan narasumber Bambang Sugiharto, Mirwan Dewanto, dan ST Sunarti. Selain itu juga diselenggarakan artis talk dan galeri tour. Kami mengajak seluruh hadirin dan masyarakat untuk bisa juga menghadiri rangkaian acara dalam kegiatan pameran ini. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyampaikan sambutannya sekaligus meresmikan pameran ini. Terima kasih, selamat berpameran dan mengapresiasi karya-karya seni rupa terbaik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Dr. Restu Bagus Sukmana. Dan selanjutnya, tidak lengkap jika kita belum mendengarkan pengantar kuratorial oleh kurator pameran. Kepada Bapak Asikin Hasan dan Bapak Rizky Zailani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas kehadirannya pada malam hari ini. Pameran ini tentang manifesto tadi sudah banyak dibicarakan oleh Pak Bagus Andre. Kami ingin menyampaikan kenapa kami memilih judul Arus untuk pameran manifesto saat ini. 2 tahun yang lalu, saya dan Asikin juga kuratornya memamerkan para seniman muda di bawah usia 35 tahun saat ini. Kemudian pameran manifesto berhasil dan dikunjungi kurang lebih 20.000 pengunjung pameran saat itu. Saat itu kemudian itu adalah pemikiran bahwa seni rupa sudah berkembang di Indonesia dan sudah menjangkau atau melahirkan para generasi seniman yang muda. Tapi pada tahun ini kami berpikir bahwa ini adalah momen yang penting, satu dekade penyelenggaraan manifesto, dan kami ingin menampilkan para seniman yang memulai merintis perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia. Saya masih ingat di awal tahun 90-an itu ada pameran di Taman Ismail Marzuki yang para senior saya di sini banyak menjadi peserta di pameran itu dan menjadi cikal perbincangan tentang perkembangan seni rupa Indonesia. Saya dan Asikin menganggap bahwa arus adalah pemikiran, keyakinan atau statement yang dikawal oleh seniman sejak mereka mulai berkiprah di awal tahun 90-an hingga sekarang, dan terus secara konsisten mengerjakan karya, bahkan kami anggap mempengaruhi perkembangan seni rupa Indonesia. Tepat sekali tadi Pak Andre mengatakan bahwa generasi seniman inilah yang mengawal mungkin ya perkembangan seni rupa Indonesia, bersentuhan dan memulai kolaborasi kerjasama seni rupa internasional. Saya dan Asikin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para seniman, dan izinkan saya memanggil para seniman untuk tampil di depan. Saya sebut saja namanya, mungkin tidak semuanya datang ke sini, tapi saya akan meminta ke depan ke sini para seniman senior saya. Pertama Agus Wage, Anusapati, Rahmayani, Asmujo Cerianto, Dian Edi Hara, Entang Wiharso, Sigit Santoso, Gigih Wiono, Hanafi, Haris Purnomo, Hafiz Rancajale, Heri Dono, Isa Perkasa, Ivan Haryanto, Ivan Sagita, kemudian Jatiwangi Art Factory dari komunitas, silahkan diwakili saja atau beberapa orang ke depan. Kemudian dari komunitas Jong Merdeka, Kubu Sarawan, Krisnamurti, Made Jirna, Made Wiyante,
Mela Jasma, Mulyono, Nasirun, Ninditio, Adi Purnomo, Nyoman Erawan, Oscar Matullah, Putu Sutawijaya, Ronald Manulang, Teguh Ostentrik, Tisna Sanjaya, Tita Rubi, Ugo Untoro, dan Yani Mariani. Inilah para seniman yang sudah mengajarkan pameran, baik karya di dalam maupun karya yang dikerjakan di luar Galeri Nasional. Dan kami juga mengundang Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan kepada hadirin untuk dapat kembali ke tempat duduk. Jadi Pak Kepala Galeri punya skenario apa ini Pak? Dan ditaruh di tempat tinggi ini. Yang saya hormati Pak Dirjen Kebudayaan, Pak Irjen, Pak Kepala Galeri Nasional, teman-teman para seniman, para pegiat kebudayaan, teman-teman dari komunitas seni, kurator, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini sama-sama hadir di dalam pembukaan pameran seni rupa Nusantara. Saya ingin sampaikan apresiasi atas kerja keras kurator Pak Rizky dan Pak Asikin Hasan serta penyelenggara, dan secara khusus kita berikan apresiasi kepada para perupa yang telah menuangkan dan membagikan ekspresinya untuk menyampaikan pesan moral, pesan sosial demi kebaikan bagi masyarakat melalui media seni rupa. Mari kita berikan tepuk tangan pada mereka semua. Yang kedua, kalau kita perhatikan media seni yang ditampilkan dalam pameran ini cukup bervariasi, mulai dari lukisan, patung, fotografi, video, hingga mural. Begitu kaya media seni yang bisa kita eksplorasi saat ini. Bahkan teknologi pun membawa pengaruh yang amat besar bagi kemajuan kesenian. Istilah pelukis juga menjadi sempit. Tak cukup lagi untuk menampung dan menggambarkan luasnya media seni yang dapat dieksplorasi. Kini kita mengenal istilah perupa yang memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas. Kebetulan ini hari kita merayakan peringatan Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei adalah kelahiran Ki Hajar Dewantoro. Beliau menuliskan bahwa kebudayaan itu tidak pernah mempunyai wujud yang abadi. Kebudayaan itu terus-menerus berganti wujudnya. Ini disebabkan karena berganti-gantinya alam dan zaman. Dan kita harus terus-menerus menyesuaikan kebudayaan kita dengan tuntutan alam dan zaman yang baru. Ki Hajar mengekspresikan ini sebagai pesan pada kita semua. Ditulis di era tahun 50-an, pernyataan untuk berani berubah, berani maju, dan jangan pernah khawatir untuk mengubah tradisi. Yang disebut sebagai tradisi hari ini adalah inovasi di masa lalu, yang seringkali kita terjebak
di dalam ikhtiar melanggengkan tradisi, bukan mengembangkan tradisi. Itu juga sebenarnya dalam konteks ini saya ingin garis bawahi apa yang menjadi nawacita Presiden Jokowi. Saya kutip, kami bertekad mengembalikan ruang publik sebagai ruang ekspresi seni dan ruang dialog kesenian di tengah masyarakat. Kami bertekad mengembalikan seni sebagai bagian dari kehidupan keseharian, bukan sekedar penghidupan. Inilah tugas pemerintah sebagai fasilitator. Dan kita harus mulai mengembalikan ini. Saya beri ilustrasi sederhana sekali. Kami di Kemdikbud setiap hari Selasa Ganjil, kami berseragam. Dan seragamnya kalau hari Selasa adalah baju adat. Kita ingin mengembalikan bahwa ekspresi busana adat bukan sekedar untuk kegiatan upacara. Hari ini hadir pernikahan dengan pakaian adat itu normal. Hadir acara khitanan dengan pakaian adat normal. Tapi kalau bekerja dengan pakaian adat, biasanya malah orang merespon dengan perasaan heran. Ada salah obat apa kemarin? Kok bekerja dengan pakaian adat? Kita harus mulai mengembalikan bahwa ruang ekspresi itu termasuk pada saat kita bekerja adalah bagian dari ekspresi budaya. Dan yang tidak kalah penting, pekerja-pekerja seni yang luar biasa banyaknya hari ini tersempitkan lapangnya. Karena kita semua mayoritas tak lagi menyerap karya-karya seni mereka dalam bentuk pakaian-pakaian adat. Kita ingin mengembalikan pakaian adat menjadi pakaian kerja sekaligus meluangkan lapang bagi para pekerja-pekerja seni yang hampir semuanya tidak ada yang membuat belangkon itu perusahaan multinasional. Adanya pasti adalah perusahaan mikro atau kecil. Tapi intinya adalah pembaharuan harus kita teruskan di semua sektor, termasuk juga pembaharuan kebudayaan dan kesenian yang menuntut adanya ketersediaan agen, dan ketersediaan ini harus jalan terus-menerus. Karena itu saya berharap generasi berikutnya bisa berkembang, generasi yang akan meneruskan kemampuan ekspresi yang hari ini kita saksikan karya-karyanya. Kami di Kemdikbud membuat sebuah program namanya Belajar Bersama Maestro. Kita ingin anak-anak SMA dari seluruh Indonesia punya kesempatan untuk belajar bersama para seniman-seniman yang pada diri mereka sudah mengakumulasi pengalaman pengetahuan yang amat panjang. Izinkan anak-anak SMA itu belajar dari mereka. Dan alhamdulillah program ini sudah berjalan beberapa kali, dan saya ingin sampaikan apresiasi karena teman-teman para senior seniman ini memberikan rumahnya untuk ditinggali selama beberapa hari. Karena mereka tinggal bersama selama 4-5 hari, melihat dari dekat bagaimana para maestro, meskipun sebagian dari mereka tidak mau disebut nama maestro, tapi kita sengaja dorong nama itu agar adik-adik kita mulai bersiap untuk meneruskan tongkat estafet ekspresi seni di Indonesia. Pemerintah bertekad untuk menempatkan seni sebagai proses pengalaman yang sama pentingnya untuk dirasakan anak-anak kita sebagaimana pengalaman di bidang matematika dan sains. Seni dalam perkembangan anak membantu untuk mengembangkan keluhuran dan kehalusan dalam diri. Orang yang telah memiliki kecerdasan budi pekerti adalah orang yang senantiasa memikirkan dan merasa-rasakan, serta selalu memakai ukuran timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Artinya, ketika kita hendak menumbuhkan budi pekerti pada anak-anak bangsa, tak cukup hanya melatih mereka untuk berpikir, tapi kita harus juga melatih mereka untuk merasakan. Dan dari pelajaran pendidikan di bidang seni ini, kita berharap
kehalusan rasa, sensitivitas itu muncul dengan baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka izinkan saya secara resmi menyampaikan bahwa pameran seni rupa Nusantara ini dibuka sekaligus menjadi kesempatan untuk pengingat bagi kita berefleksi tentang kemajuan kenusantaraan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, Arya dan juga hadirin sekalian, itulah tadi persembahan dari Ferry Curtis. Berarti dengan ini, pameran seni rupa kontemporer Indonesia Manifesto 2016 resmi dibuka. Tepuk tangan bagi semuanya. Ada di sini menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundah. Berat hidup ini tanpa dirimu, ku hanya mencintai kamu.
denganku lagi. Tak sanggup hati ini sendiri begini tanpa dirimu kasih. Tiada arti hidupku bila kau tak di sisiku. Mengapa, oh mengapa kau tinggalkan diriku? Tak tahu, ku tak tahu salahku padamu, hingga kau pun tega biarkan diriku sendiri lagi. Tak mungkin ku mencari pengganti dirimu, walau kini ku sepi. Ku ingin kau pun tahu cinta suci ini ku bawa sampai mati. Tiada arti hidupku bila kau tak di sisiku. Mengapa, oh mengapa dalam lelah ku berharap datangnya sebuah keajaiban, walau berat ku rasakan, namun ku lakukan semua untuk cinta. Bila sampai di malam ini aku masih bertahan, ini semua ku persembahkan untukmu. Bila kini aku bahagia, bukan hanya untukku. Di sini kita pernah manis bersama. Semoga cinta selalu ada dalam hati kita. Walau berat ku rasakan, namun ku lakukan semua untuk cinta. Bila sampai di malam ini aku masih bertahan, ini semua ku persembahkan untukmu. Bila kini aku bahagia, bukan hanya untukku. Di sini kita pernah manis bersama. Semoga cinta selalu ada dalam hati kita.
akan ku simpan selamanya. Selamanya. Bila sampai di malam ini aku masih bertahan, ini semua aku persembahkan untukmu. Bila kini aku bahagia, oh bukan hanya untukku. Di sini kita pernah manis. Dalam lelah ku berharap datangnya sebuah keajaiban. Walau berat ku rasakan, namun ku lakukan semua untuk cinta. Bila sampai di malam ini aku masih